Di tengah keterbatasan, di balik perjalanan yang panjang, di tempat-tempat yang mungkin belum banyak dijangkau, Tuhan terus membuka jalan selama bulan Juli dan Agustus tahun 2026. Di Koas, sebuah harapan baru telah dibangun. Yon dan Pak Beni telah menyelesaikan pembangunan rumah singgah dan rumah pastori. Tempat ini menjadi rumah bagi hamba Tuhan, menjadi tempat beristirahat bagi para pelayan, dan menjadi bagian dari kehidupan jemaat di pedalaman. Namun pelayanan tidak berhenti ketika bangunan selesai dibangun. Setiap malam, firman Tuhan terus diperdalam dalam bahasa Saluan dan bahasa Indonesia secara bergantian. Ibadah rumah tangga terus berjalan, anak-anak dilayani melalui sekolah minggu, remaja dan pemuda terus dibimbing untuk mengenal Tuhan. Kunjungan pastoral dilakukan untuk menjangkau jemaat satu persatu, dan sebuah pelayanan penting terus dikerjakan, pengentasan buta huruf. Di Koas, pelayanan juga membuka kesempatan pendidikan melalui sekolah terbuka, karena kami percaya Injil bukan hanya membawa keselamatan, tetapi juga membawa terang dan masa depan. Tuhan Yesus membuka pintu yang baru bersama kelompok suku Saluan Om Daeng. Sebuah pelayanan baru mulai dibuka. Pak Yakob telah mengantarkan Ondu untuk melakukan perkenalan, membangun hubungan dengan warga. Sambutan yang diberikan sangat baik. Dari sebuah perkenalan, Tuhan dapat membuka sebuah pintu. Dari sebuah pertemuan, Tuhan dapat memulai sebuah pelayanan. Kami percaya apa yang hari ini masih berupa benih, suatu hari akan bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Pelayanan di suku Wana Dusun Tabei. Di Dusun Tabei, Seth dan Nurdani tidak hanya datang untuk melayani. Mereka hidup bersama warga, berjalan bersama warga, makan bersama, mendengarkan cerita mereka, melayani jemaat melalui kunjungan pastoral, mengajar anak-anak, mengajarkan firman Tuhan, bergotong royong bersama warga, dan hadir bagi mereka yang sedang sakit. Karena terkadang pelayanan bukan hanya tentang berbicara dari mimbar. Pelayanan adalah hadir, peduli, menolong, dan menunjukkan kasih Kristus melalui kehidupan sehari-hari. Pelayanan di suku Wana Dusun Wesora. Di Dusun Wesora, pelayanan yang dilakukan oleh Julius telah berjalan. Kunjungan pastoral, pengentasan buta huruf, merawat mereka yang sakit, berkebun bersama, dan melaksanakan ibadah secara rutin. Di pedalaman, kehidupan dan pelayanan seringkali berjalan bersama. Tangan yang mengajar juga tangan yang menolong. Tangan yang membuka Alkitab juga tangan yang bekerja di kebun. Karena kasih Kristus tidak hanya dinyatakan melalui kata-kata, tetapi melalui kehidupan. Pelayanan di suku Wana Dusun Linte. Di Dusun Linte, Pak Freddy dan istri terus melayani dengan setia, merawat mereka yang sakit, melaksanakan pengentasan buta huruf, melakukan pelayanan pastoral, beribadah bersama jemaat secara rutin, melakukan penginjilan pribadi, dan bergotong royong bersama masyarakat dari rumah ke rumah, dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Kasih Kristus terus disampaikan, tidak selalu di hadapan banyak orang, kadang hanya kepada satu jiwa, tetapi bagi Tuhan satu jiwa sangat berharga. Kami percaya bahwa pelayanan tidak hanya berbicara tentang apa yang disampaikan di mimbar, tetapi juga tentang hadir bersama dalam pergumulan kehidupan. Penyediaan tempat sulingan bagi kebutuhan ekonomi warga menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat membangun kehidupan yang lebih menetap, sehingga mereka tidak hanya terus hidup berpindah-pindah. Kiranya melalui kehidupan yang semakin stabil, terbuka jalan bagi keluarga-keluarga di pedalaman, khususnya Kalemba, untuk bertumbuh, membangun masa depan, dan mengenal kasih Kristus. Ada masa ketika pelayanan mengajarkan kita tentang arti kasih yang sesungguhnya. 3 orang yang sakit dari Linte, Wesumba, dan Tabei harus menjalani perawatan di Ampana. Mereka jauh dari kampung halaman, jauh dari kehidupan yang biasa mereka jalani. Tetapi mereka tidak sendirian. Selama kurang lebih 20 hari, jemaat GKI Agape Ampana setiap keluarga mengambil bagian. Ada yang menyediakan sarapan pagi, mengantarkan makan siang, menyediakan makan malam. Begitu setiap hari. Ada yang memberikan bantuan kebutuhan lainnya, hari demi hari. Kasih itu terus dibagikan. Inilah gereja. Ketika satu orang menderita, yang lain hadir. Ketika satu orang membutuhkan pertolongan, yang lain mengambil bagian. Bukan karena kami memiliki semuanya, tetapi karena kami percaya kasih yang dibagikan akan selalu cukup untuk menguatkan. Terima kasih kepada setiap orang yang telah berdoa. Terima kasih kepada setiap jemaat yang telah memberi.
Terima kasih kepada setiap keluarga yang telah mendukung. Terima kasih kepada para hamba Tuhan dan pelayan yang telah melangkah. Dan terima kasih kepada setiap warga pedalaman yang telah menerima kami sebagai bagian dari kehidupan mereka. Perjalanan pelayanan ini belum selesai. Masih ada banyak jiwa yang membutuhkan Injil. Masih ada anak-anak yang perlu diajar. Masih ada orang sakit yang membutuhkan pertolongan. Masih ada kampung-kampung yang menunggu untuk dijangkau. Karena itu, mari terus berdoa, mari terus mendukung, mari terus melayani sampai setiap pelosok mendengar, sampai setiap jiwa merasakan kasih Kristus, sampai terang Injil terus bersinar, bahkan hingga ke tempat yang paling terpencil. GKI Agape Ampana menembus pedalaman, membawa kasih, memuliakan Kristus. Tuhan memakai tangan yang mau melayani, kaki yang mau melangkah, dan hati yang mengasihi. GKI Agape Ampana, Juli Agustus 2026. Tuhan Yesus memberkati.